Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak Syafran Ar-Raji MKM PhD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Di sini sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Silvia Berstepu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Hubungan tingkat pengetahuan terhadap kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Baiklah, saya akan membaca latar belakang. Latar belakang dari proposal saya yaitu tuberkulosis paru masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, menempati urutan kedua di dunia dengan lebih dari 969.000 kasus baru dan sekitar 150.000 kematian per tahun. Di tingkat daerah, Puskesmas Medan Johor mencatat peningkatan kasus dari 1.329 pada tahun 2022 menjadi 1.609 pada tahun 2023. Hal ini menempatkan TB paru tetap di urutan 10 besar penyakit. Tingginya angka kejadian dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penularan dan pencegahan, kondisi lingkungan padat, ventilasi buruk, merokok, dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat berperan penting dalam deteksi dini, kepatuhan pengobatan, dan perilaku pencegahan TB. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, angka keterlambatan pengobatan dapat ditekan dan risiko penularan menurun. Oleh karena itu, edukasi kesehatan yang berkelanjutan menjadi strategi utama dalam pengendalian dan penurunan kasus TB paru. Implementasi program edukasi berbasis kebutuhan lokal di Puskesmas Medan Johor diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengobatan pasien, sehingga mendukung pengendalian TB paru secara lebih efektif. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah saya yang pertama yaitu bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Yang kedua, bagaimana gambaran kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor tahun 2023. Yang ketiga, bagaimana gambaran kejadian tuberkulosis paru terhadap kerja Puskesmas Medan Johor pada tahun 2024. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan perilaku pencegahan penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor? Yang kelima, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor tahun 2023. Selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Yang kelima, yang terakhir, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis yang pertama yaitu menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru. Yang kedua, melatih kemampuan peneliti dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, serta melakukan analisis secara ilmiah. Yang ketiga, menjadikan pengalaman praktis dalam menerapkan metode penelitian kesehatan masyarakat secara langsung di lapangan. Lalu ada manfaat bagi instansi. Yang pertama, memberikan tambahan informasi kepada Puskesmas Medan Johor mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang tuberkulosis paru. Yang kedua,
menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan program penyuluhan, promosi kesehatan, dan strategi pencegahan TB baru yang lebih tepat sasar. Yang ketiga, mendukung pihak puskesmas dalam evaluasi dan pemantauan kasus TB di wilayah. Selanjutnya, ada konsep pengetahuan. Yang pertama ada definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil belajar dan pengalaman melalui indera, pemikiran, dan interaksi dengan lingkungan. Bisa diperoleh langsung dari pengalaman atau tidak langsung, melalui informasi dari orang lain, media, atau bacaan. Pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku, bersifat subjektif maupun objektif, dan dapat berubah seiring perkembangan ilmu. Yang kedua itu ada komponen pengetahuan. Menurut Sugiono, pada tahun 2021, ilmu pengetahuan adalah proses sistematis. Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini melibatkan identifikasi masalah yang jelas, sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan objektivitas, metode sistematis untuk menguji hipotesis, aktivitas penelitian terencana, kesimpulan dari data dan fakta, serta pengaruh ilmu terhadap kehidupan manusia dan mencegah masalah untuk dibentuk cara berpikir. Lalu ada metode perolehan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui berbagai pendekatan, seperti rasionalisme atau mengutamakan akal, empirisme berdasarkan pengalaman dan pengamatan, kritisme yaitu memadukan akal dan pengalaman, dan positivisme yaitu fakta yang dapat diamati dan diuji. Lalu ada proses adopsi pengetahuan. Menurut Sari dan Nugroho, adopsi perilaku dan pengetahuan terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, awareness atau kesadaran terhadap informasi baru. Interest yaitu menunjukkan ketertarikan. Evaluation yaitu menimbangkan manfaat dan dampak. Selanjutnya ada trial yaitu mencoba perilaku baru, dan adoption yaitu menerima dan menerapkan perilaku secara menetap. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Pengetahuan diperoleh oleh faktor internal seperti usia, jenis kelamin, dan minat, serta faktor eksternal seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, dan sumber informasi. Selanjutnya, tingkat dalam pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah kemampuan individu dalam memahami dan mengingat, menggunakan informasi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Pengetahuan mempengaruhi cara berpikir berdasarkan teknologi kognitif menjadi 6 tingkatan. Tahu, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan menciptakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep tuberkulosis paru. Yang pertama ada definisi tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru atau TB paru adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan ditularkan melalui udara saat batuk, bersin, atau berbicara. Jika tidak diobati dengan tepat, TB dapat menimbulkan komplikasi serius hingga kematian, terutama menular di lingkungan keluarga tanpa masker. Selanjutnya ada proses terjadinya TB paru. Proses terjadinya TB paru yaitu menghirup Mycobacterium tuberculosis dapat menyebabkan infeksi atau TB aktif. Tubuh membentuk respon imun dan granuloma untuk menahan kuman. Namun, jika imunitas menurun, kuman dapat kembali aktif dan menimbulkan TB paru aktif dengan kerusakan jaringan paru. Selanjutnya ada etiologi TB paru. TB adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menular lewat udara. Paling sering menyerang paru-paru, terutama setelah kontak lama di lingkungan tertutup. Selanjutnya ada faktor risiko TB paru. TB paru adalah penyakit infeksi menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi kedua setelah di dunia. Kejadian TB paru dipengaruhi oleh kontak erat dengan penderita TB aktif, daya tahan tubuh,
usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial ekonomi, serta kualitas ventilasi rumah. Lalu, apa saja sih ciri-ciri TB paru? Tuberkulosis paru adalah infeksi kronis akibat Mycobacterium tuberculosis yang ditandai batuk berkepanjangan, demam ringan, keringat malam, dan penurunan berat badan. Diagnosis ini dilakukan melalui pemeriksaan dahak atau tes cepat molekuler. Yang kedua itu ada komplikasi TB paru. Tanpa pengobatan, tuberkulosis dapat menyebar ke berbagai organ dan menimbulkan komplikasi seperti kerusakan tulang dan sendi, meningitis, gangguan hati, ginjal, serta jantung. Lalu ada pencegahan TB paru. Pencegahan TB paru dilakukan melalui imunisasi BCG, deteksi dini, dan pengobatan tuntas, perilaku hidup bersih dan sehat, ventilasi rumah yang bersih, gizi seimbang, serta edukasi masyarakat berperan penting dalam memutus rantai penularan dan mendukung dari eliminasi TB. Selanjutnya ada epidemiologi TB paru. Tuberkulosis paru masih menjadi masalah kesehatan global dengan Indonesia menempati peringkat kedua. Jumlah kasus TB parunya tinggi. Tingginya kasus dipengaruhi oleh faktor sosial, gizi, merokok, dan HIV. Termasuk Puskesmas Medan Johor yang mencatat 1.609 kasus pada tahun 2024. Pengendalian TB memerlukan deteksi dan kepatuhan pengobatan menuju eliminasi TB 2030. Di sini saya akan menampilkan kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori saya itu yang pertama ada faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan itu terbagi jadi dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya itu ada usia dan jenis kelamin. Lalu faktor eksternalnya itu ada pendidikan, pekerjaan, pengalaman, sumber informasi, dan minat. Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama itu kontak langsung, yang kedua imunitas, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat pendidikan, yang kelima sanitasi lingkungan, yang keenam ventilasi udara, yang ketujuh usia, yang ke-8 status gizi, yang 9 bakteri. Dari faktor-faktor ini menyebabkan terjadinya kejadian tuberkulosis paru. Selanjutnya ada kerangka konsep. Dari kerangka konsep ini, tingkat pengetahuan itu berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis paru. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. HO-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain analitik, observasional, pendekatan cross-seksional untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Variabel pengetahuan dan kejadian TB paru diukur pada waktu yang sama, sehingga memberikan gambar kondisi responden dalam satu periode. Desain ini dipilih karena efisien, praktis, dan mampu mengidentifikasi hubungan antara variabel secara cepat dan akurat. Berikutnya ada lokasi penelitian. Saya melakukan lokasi penelitiannya itu dilaksanakan di Puskesmas Medan Johor dan wilayah kerja Puskesmas atau Kelurahan Posyandu setempat, yaitu Kelurahan Medan Johor dan RT-nya. Lokasi penelitiannya yaitu penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Medan Johor dan wilayah kerja Puskesmas atau Kelurahan Posyandu setempat, yaitu Kelurahan Medan Johor, RT atau RW-nya yang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Pengumpulan dan laporan mencakup layanan TB di Puskesmas, yaitu seperti rekam medis, registrasi, dan kasus TB. Selanjutnya, waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 22 September 2025. Selanjutnya, ada populasi. Populasi penelitian adalah seluruh pasien TB paru yang tercatat dan menjalani pengobatan di UPT Puskesmas Medan Johor selama periode penelitian. Kriteria inklusif meliputi pasien TB paru usia lebih besar atau sama dengan 15 tahun, terdaftar dalam rekam medis, menjalani pengobatan, dan bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusif meliputi
pasien dalam kondisi kritis, pindah domisili, menderita TB paru ekstra paru, atau menolak berpartisipasi. Selanjutnya sampel. Sampel penelitian diambil dari 1.609 pasien TB paru yang terdaftar di Puskesmas Medan Johor. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus estimasi proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%, P-nya sama dengan 0,5 dan D-nya sama dengan 0,05, sehingga diperoleh 311 responden. Setelah koreksi populasi terbatas, untuk mengantisipasi penolakan atau dan tidak lengkap, jumlah sampel ditambah 10% menjadi 342 responden. Teknik pengambilan sampel. Sampel penelitian diambil dari 1.609 pasien TB paru yang terdaftar di Puskesmas Medan Johor. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus estimasi proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu P sama dengan 0,5 dan D sama dengan 0,05, sehingga diperoleh 311 responden setelah koreksi populasi terbatas untuk mengantisipasi penolakan atau data tidak lengkap. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan pasien tentang tuberkulosis paru, yaitu tingkat pemahaman pasien mengenai penyebab, penularan, gejala, pengobatan, dan pencegahan TB paru. Yang kedua ada variabel dependen atau terkait. Dalam penelitian ini adalah kejadian tuberkulosis paru, yaitu status seseorang apakah terdiagnosis TB paru di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor. Berikutnya ada aspek pengukuran variabel. Variabel ini diukur berdasarkan status diagnosis TB paru dari data sekunder Puskesmas Medan Johor. Aspek pengukurannya mengikuti 1. Status diagnosa, apakah seseorang terdiagnosa TB paru atau tidak. 2. Tahun diagnosis, waktu pasien tercatat sebagai kasus TB paru. Yang ketiga, jenis kasus baru, relapse, putus obat, atau lainnya. Yang keempat, sumber data, register TB, rekam medis, atau formulir TB01. Skala pengukurannya nominal, dilakukan menggunakan data sekunder yang sudah tercatat di sistem pencatatan TB Puskesmas, yaitu kategori variabelnya 1. Ya, terdiagnosis TB paru. 2. Tidak terdiagnosis. Berikutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan instrumen mengukur konsep yang diteliti dengan menggunakan validitas isi atau content validity melalui Content Validity Index atau CVI. Item dinyatakan valid jika nilai I atau CVI yaitu lebih besar dari 0,78 dan instrumen dinilai valid secara keseluruhan jika SCVI atau AVE lebih besar dari 0,90. Berdasarkan penilaian para ahli, terdapat relevansi setiap butir. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan menilai konsistensi internal instrumen karena kuesioner menggunakan jawaban dikotomis atau benar salah. Reliabilitas diuji dengan Kudder Records 20 atau KR20. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai KR20 lebih besar dari 0,70 yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Uji dilakukan melalui pilot test pada respon di luar sampel penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh data sekunder berupa dokumen resmi Puskesmas Medan Johor, seperti registrasi TB paru, rekam medis, dan laporan tahunan. Penggunaan data ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi objektif dan menyeluruh mengenai kejadian, karakteristik pasien, serta riwayat pengobatan TB paru tanpa pengumpulan data langsung. Selanjutnya jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi Puskesmas Medan Johor, meliputi registrasi kasus TB, rekam medis pasien, profil kesehatan, dan laporan tahunan. Data ini digunakan untuk menggambarkan kejadian, karakteristik pasien, serta status pengobatan TB paru secara akurat dan menyeluruh. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan menguji hipotesis mengenai hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan kejadian tuberkulosis paru. Proses analisis terdiri dari 2 tahap, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Berikutnya ada analisis data. Analisis univariat.
Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi setiap variabel penelitian. Variabel tingkat pengetahuan disajikan dalam kategori pengetahuan baik, cukup, dan kurang. Sedangkan variabel kejadian TB paru disajikan dalam kategori TB paru dan tidak TB paru. Selanjutnya ada analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian TB paru menggunakan uji chi-square. Hubungan dinyatakan signifikan jika p-value lebih kecil dari 0,05 dan tidak signifikan jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05. Berikutnya ada instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari dokumen resmi Puskesmas Medan Johor untuk mengukur dua variabel, yaitu tingkat pengetahuan TB paru sebagai variabel independen dan kejadian TB paru sebagai variabel dependen. Tingkat pengetahuan dinilai berdasarkan dokumentasi edukasi dan konseling pasien, lalu dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Kejadian TB paru ditentukan dari rekam medis dan registrasi TB paru dengan kategori iya atau tidak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.